Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi di channel Omboy yang selalu memberikan berita terupdate seputar otomotif. Nah, hari ini sebenarnya bukan berita tapi cerita. Jadi sedikit pingin sharing-sharing aja pengalaman soal AC mobil gue yang kemarin tiba-tiba aja mati. Nah, apa penyebabnya? Ikutin lengkapnya di channel Omboy. Yuk. Oke, gue mau cerita soal pengalaman pribadi gue, soal AC mobil gue ini, mobil-mobil ini, Honda Mobilio tahun 2016 yang tiba-tiba mati. Nah, kebayang dong panasnya gimana, cuaca panas, terik, dan tiba-tiba AC mobil tuh mati. Itu nyiksa banget sih, gitu kan. Nah, makanya gue coba mampir nih. Itu gue jalan di jalan sekitaran BSD itu ada bengkel mobil, bengkel AC mobil. Itu ya gue nggak kenal sih, gue nggak kenal bengkel itu. Baru pertama kali gue datang dan gue nanya nih sama si montir atau mekaniknya, Mas, ini kira-kira mobil saya kenapa ya AC mobilnya tiba-tiba nggak jalan atau mati ini? Oke, akhirnya dilihat dulu nih kerusakannya apa, dan ternyata kata mekaniknya itu ini masalahnya ada di magnet clutch AC-nya. Magnet clutch itu apa ya, kayak pemutus gitu loh, pemutus otomatis. Kalau mobil dingin itu nanti dia akan mati sendiri, tek gitu kan. Nah, itu biasanya bunyinya pun terdengar di dalam kabin mobil biasanya gitu. Nah, kira-kira bisa langsung selesai nggak nih Mas, gitu kan, pertanyaan gua saat itu begitu. Oh, ini sih bisa Mas, gitu kan. Oke, berapa harganya gitu kan? Harganya untuk yang ori itu sekitar 950 belum sama ongkos pasang. Kalau yang KW tapi bagus itu sekitar 650. Nah, kebetulan saat itu saat gua ada trouble di masalah AC mobil gue itu di hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu ya banyak toko onderdil yang nggak buka gitu kan. Makanya akhirnya gue coba pikir nih saat itu kan, aduh ya udahlah pakai yang KW aja deh. Yang KW juga katanya sih udah cukup oke, bisa bertahan lama, dan dia memberikan garansi 3 bulan untuk spare part ini. Oke, daripada gue kepanasan pulang, gue akan pasang. Oke Mas, kalau begitu kalau yang KW ini 650, ongkosnya berapa? Oh, ongkosnya 150 plus untuk mengganti freon, ganti freonnya itu 250.000. Hah? Wow, 6,5 tambah 150, 800 tambah 2,5, sejuta. Wow, ini cukup besar ya menurut gua nih, harganya cukup besar. Tapi gua tahu sih, maksudnya magnet clutch itu posisinya ada di bawah gitu kan, di bawah apa namanya yang ada fan beltnya itu jadi satu, dan itu kayaknya nggak ada hubungannya sama freon deh, gitu kan. Akhirnya gue bilang sama mekaniknya, sebentar ya Mas, sabar dulu, saya coba mikir dulu sebentar gitu kan. Akhirnya gue coba ini deh, googling, bukan googling, gue liat YouTube, dan ternyata bisa sebenarnya gitu kan, bisa ganti magnet clutch itu tanpa harus mengganti freon. Kalau Anda rusak atau mengalami kerusakan pada magnet clutch AC Anda, itu bisa diganti tanpa mengganti freon. Gue akhirnya bilang sama si mekaniknya, Mas, boleh nggak kalau seandainya ini nggak usah diganti freon, karena saya rasa ini nggak ada hubungannya sama freon gitu kan, sama jalur freon. Si Masnya kaget ketika saya bilang begitu. Akhirnya dia mungkin berkelit atau ngeles gitu. Dia bilang, oke deh,
Kalau untuk Bapak, saya akan usahakan tanpa harus mengganti freon. Adik kecil gue udah ketawa nih. Oke Mas, kalau begitu berapa biayanya untuk ongkos untuk ganti magnet clutch ini? 150 Mas. Oke. Saya bilang berarti ini total cuma 800 ya, tanpa harus mengganti freon kan. Oke, berarti gua masih cuan dong. Harusnya gua harus bayar 1.050.000 dan ini gua hanya bayar 800.000. Ya udah, akhirnya digantilah gitu kan, dan sudah diganti, dicoba magnet clutch-nya berfungsi dengan baik, otomatisnya juga berfungsi. Ketika AC mobil gua dingin dia mati dan selesai. Kurang lebih pengerjaannya sekitar 1 jam lah, nggak nyampe 45 menit mungkin ya gitu. Nah intinya pengalaman yang pengen gue share kali ini adalah kalau kita mengalami trouble pada AC mobil dan itu terjadi pada spare part magnet clutch, itu bisa diganti tanpa harus mengganti freon. Jadi kalau teman-teman terjadi kerusakan pada magnet clutch mobil teman-teman dan dibawa ke bengkel mobil baru dan itu harus diganti freonnya, ya teman-teman bisa bilang nggak usah, karena itu tidak ada hubungannya dengan freon. Kalau dia ngotot berarti dia tidak berpengalaman pada AC, pindah ke bengkel AC yang lain gitu. Ini sekedar info, sekedar share pengalaman pribadi gua untuk trouble AC mobil yang gua hadapi. Oke guys, kalau begitu sampai di sini dulu konten ini. Buat yang baru mampir jangan lupa untuk subscribe di channel ini supaya tetap bisa mendapatkan informasi-informasi yang penting seputar otomotif. Like dan share juga ke teman-teman kamu yang lainnya supaya mereka juga punya pengalaman yang sama seperti gue gitu. Kan lumayan kalau bisa menghemat Rp250.000 hanya untuk sekedar freon. Oke, sampai ketemu lagi di konten gue berikutnya dan salam otomotif. Bye bye.